Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV di mana Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Dr. Andes Haji Antoni Prawiranegara, Wakil Ketua DPW LDII Lampung, didampingi Bapak Dr. Andes Haji Sensus Tadi, Sekretaris LDII Lampung. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Tegar TV ini. Terima kasih Pak. Ini Pak Sekretaris sudah yang berapa kali ya hadir di Tegar TV ya. Iya Pak Sensus Tadi dan Pak Antoni, kita bicara dengan tema Maulid Nabi dan kegiatan LDI, karena kita tahu bahwa libur minggu kemarin Sabtu tanggal 8 kita Maulid Nabi gitu ya Pak Sensus dan Pak Antoni. Ini yang menarik ini Pak Sensus atau Pak Antoni, ini kan Maulid Nabi ini kan mungkin juga jadi agenda daripada LDII selain kegiatan-kegiatan LDII secara tahunan di Provinsi Lampung. Ini gimana komentarnya Pak Sensus tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kaitan dengan kegiatan LDII, LDII itu ada programnya, itu program secara globalnya itu ada 8 klaster. Ada program global, maksudnya nasional. Oh iya. Jadi pertama adalah kebangsaan. Ini kita tempatkan pertama kebangsaan ini. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentang agama, pendidikan keagamaan dan dakwah. Yang ketiga adalah pendidikan. Iya. Kemudian yang keempat adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Tentang ekonomi. Iya. Kemudian dengan teknologi digital, pemanfaatan teknologi digital, kemudian yang ketiga adalah energi baru terbarukan. Oh iya. Nah tentunya ini kalau di DPW Provinsi Lampung, mana yang bisa kita ambil dari 8 klaster bidang LDII untuk bangsa ini. Betul. Iya, sehingga berkaitan dengan kebangsaan, tentunya kita berkaitan dengan nilai-nilai internasional Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar kebangsaan dan 4 pilar konsensus kebangsaan itulah yang harus kita berikan pertama. Kemudian di bidang pendidikan agama termasuk semangat bagaimana menyetak sumber daya manusia yang betul-betul punya profesional religius. Kalau saya lihat dari 8 itu, Pak Sensus tadi dan Pak Antoni, kayaknya LDII bukan hanya kegiatan-kegiatan keagamaan aja, bahkan tadi Pak Antoni itu ada digital dan ini gitu ya. Gimana Pak Antoni? Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Betul. Dan sekarang ini ya mau tidak mau kita harus mampu menyerap kemajuan zaman. Dan alhamdulillah sekarang ini di LDI yang tentang listrik tenaga surya Pak, itu sudah dipakai oleh LDI. Oh iya. Bahkan di pondok-pondok besar kita sudah menggunakan tenaga surya dan penghematannya luar biasa, sampai 50% Pak, dibandingkan dengan kita pakai listrik yang ada sekarang ini yang kita rasakan Pak. Iya Pak Antoni. Jadi Pak Sensus tadi artinya teknologi, terus ekonomi tadi, ketahanan pangan, energi. Betul. Ya, artinya banyak juga ya bidang-bidangnya. Jadi pembekalan kepada sumber daya manusia khususnya para remaja, pemanfaatan teknologi digital memang ikutin kondisi zaman sekarang. Kalau kita nggak tahu tentang teknologi digital, memang kita akan ketinggalan. Ya, apalagi zaman IT yang begitu besar penggunaannya ini, sehingga kita melatih kaitan dengan ada 2 teknologi digital, pemanfaatan untuk bisa berekonomi, kemandirian ekonomi juga bisa. Digital untuk apa? Yang penting kita sudah membekali kepada pada kita ini untuk teknologi digital ini betul-betul tentang teknologinya, jangan dimanfaatkan untuk hal yang jelek. Jadi kita manfaatkan yang baik itu. Termasuk pembuatan kaligrafi juga menggunakan teknologi digital. Jadi sangat banyak sekali untuk ini kaitan dengan. Dan kita juga ada Pak di setiap kecamatan itu ada UB, usaha bersama. Usaha bersama itu ekonomi ya? Ya, ekonomi. Itu kita kembangkan, dan bahkan untuk secara nasional UB Natar Pak yang sekarang secara berkembang nasional. pesat, secara nasional.
Maksudnya secara nasional di LDI Pak, khususnya di iya. LDI, jadi UB yang jadi percontohan. percepatannya luar biasa. Alhamdulillah. Menguasai pasar Natar itu. Oh, itu Nah, boleh juga jadi iya. percontohan itu ya. Betul, betul. Dan kita juga mengembangkan namanya Pick Up UB. Pick. Jadi digital, Iya, pemasaran secara digital Iya. yang dikemas dalam Pick Up UB. Oh, Itu hebat. silakan produk-produk yang Mm. bisa dipasarkan dalam Pick Up UB itu kita masukkan Pak di situ. Oh, Bisa. Itu yang lewat tadi teknologi Ya, digital tadi. ya termasuk itu tadi. Ya. Jadi siapa yang punya produk-produk UMKM misalnya bisa Iya. dipasarkan di Mas Pico tersebut itu yang ekonomi berkaitan dengan ekonomi. Iya, itu yang Pak Anton, ini yang menarik juga, ada pendapat yang mengatakan bahwa atau anjuran sebaiknya para pemuka agama, tokoh-tokoh agama, ustadz, guru-guru agama itu harus familiar terhadap teknologi digital, baik medsos. Artinya pada saat dia khotbah tidak hanya di masjid-masjid saja, tapi bisa melalui medsos-medsos Facebook. Ini gimana komentar Ya, Pak betul. Anton? Jadi kita juga sudah mengembangkan ada televisi LDI Pak. Oh, Jadi kita menyebarkan informasi dakwah yang sejuk, oh yang iya, santun. betul. Kemudian juga kita mengajarkan kepada generasi muda kita agar Iya. santun dalam bermedsos, untuk tidak menyerang suatu Oh, golongan, untuk betul. tidak menyebarkan Provokasi. isu provokasi dan lain sebagainya. Betul. Karena kerusakan zaman bermula dari provokasi dan fitnah. Itu yang kita tidak inginkan. Artinya bangsa ini harus bersatu dalam keadaan rukun dan kompak sebagai anak bangsa. Iya. Kita yakin bahwa perbedaan pasti ada, tapi kita harus bisa menghargai perbedaan. Gitu ya. Ya, begitu Pak. Ya, itu kalau misalnya LDI sendiri kan banyak kegiatan ekonomi dan udah dirasakan manfaatnya soal energi kata Pak Antoni tadi kan, ya 50% energi terbarukan atau terbarukan. menghemat energi dan sebagainya, itu menarik juga ya. Termasuk ketahanan pangan itu pertanian Iya, barangkali. betul. Gimana Pak? Jadi memang di dalam kondisi saat ini, karena kita juga warganya kan pada petani dan sebagainya. Nah ini yang harus kita menyikapi juga, kita harus menampung aspirasi yang besar mereka gitu loh. Sehingga pada saat ini pada saat kondisi pada saat itu pandemik itu kemarin itu, sehingga kita mengadakan pelatihan untuk Meningkatkan ekonomi keluarga. Iya, Ada iya. pelatihan hidroponik, Betul. kemudian pemanfaatan lahan di sekitar pekarangan, ternak lele dan sebagainya. Nah ini yang secara mikro ya seperti itu, artinya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar. Kemudian di tingkat yang sudah banyak yang sudah punya lahan petani sawah dan sebagainya, tentunya ini kerjasama dengan kelompok tani untuk penyuluhan agar bagaimana pengelolaan itu untuk menghemat kondisi yang saat ini sedang berkembang itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada penyuluhan dari Dinas Pertanian kepada kita semuanya. Jadi Kerjasama sama Pak. dinas-dinas terkait ya Pak? Iya, ya? dinas terkait. Seperti Balai Pelatihan Pertanian Lampung ya, gitu ya. betul. Wah itu Betul. yang ahlinya, Iya. kerjasama dengan ahlinya Karena gitu kita ya. banyak kelompok warga kita juga ikut kelompok-kelompok tani itu. Oh, Pak. gitu Jadi, ya. ada yang bidang peternakan, memang ya ada yang penyuluh perikanan seperti yang di Kalianda Pak Sudesna itu gitu ya. juga. Penyuluh perikanan jadi menebar benih, kemudian pengelolaan tentang pembibitan, pemberdayaan itu. Termasuk di pondok juga ya. Sekarang kita kembangkan ada pemberdayaan Ikan lele. ikan lele dan nila. Jadi, Insya Allah kesejahteraan ekonominya kita bagus. upayakan seperti itu Pak. Bahkan Jadi, ini Pak, kita juga lagi mengembangkan tanaman herbal. Oh, itu iya. Obat-obatan Betul, alternatif. kesehatan tadi ada satu yang Iya. kesehatan tadi. Iya, iya. Di beberapa tempat itu sudah berkembang baik ya. Iya. Iya, Kaitan dengan tanaman herbal. Ternyata tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini banyak manfaatnya Pak. Iya. Kita pahami bagaimana cara penggunaannya. Dan itu sudah dimanfaatkan Sudah oleh dimanfaatkan. LDI ya. Iya. Maka waktu ada wabah Oh, pandemi. ya, pandemi itu Pandemi. ada yang
memanfaatkan pembuatan ini Pak, pembuatan empon-empon. Empon-empon. Tadi Iya. sebotol 10.000 dan sebagainya. Yang Jadi bahannya dari itu kunyit, kunyit, jahe, iya, apalagi iya, hebat itu. apa itu cengkeh ya. Iya. Ya tanaman Iya. herbal. Jadi empon-empon itu Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga. Iya. Kemarin juga baru saya tanya, kok Pak nggak ini? Ya kan kondisinya berbeda. Artinya pada suatu kondisi tertentu bisa jadi pemanfaatan. Jadi itu bicara pemanfaatan tanaman herbal, Iya. ekonomi masyarakat, Iya. bicara teknologi, bicara pangan itu luar biasa. Iya. Kaitan dengan penanaman pohon Pak, kita Mm-mm. juga bekerja sama dengan kehutanan Oh, untuk melakukan iya. Iya. penanaman Apa? pohon, bahkan sudah terhitung Jadi- secara nasional. Betul, betul. Jadi Iya. betul Pak. Jadi setiap kegiatan itu biasanya di bulan Desember kan biasanya ada kegiatan penanaman pohon. Iya, membantu program pemerintah Betul, penghijauan ya. Iya, Iya. termasuk bukan hanya di hutan saja, tapi di pantai-pantai ya, penanaman mangrove kembali. Oh, ke oh, pantai. iya. Jadi kalau menggunakan tenaga sako, tenaga pramuka, itu ada kegiatan di kepemudaan juga ada di Masa Pramuka dan sebagainya. Jadi itu kita memberdayakan dan juga kita ikut melestarikan alam sekitarnya. Oh, Nah, iya. itu saya tahu dakwah green dakwahnya Green LDS ada itu. Green dakwah, Green iya. dakwah Pak. Ya, tadi Oh, dakwah yang saleh, dakwah yang cinta dengan apa namanya lingkungan, cinta dengan kesehatan. Itu jaga yang green dakwahnya itu. Gitu Pak. Iya, Pak Antoni, ini tadi kegiatan ini khusus kegiatan hari besar keagamaan Iya. terkait karena kita Iya. yang Sabtu kemarin libur Maulid Nabi ini gimana? Memang ada Jadi- agenda atau bagaimana? Alhamdulillah Iya. di LD itu terprogram Pak. Mm-mm. Jadi kita bukan hanya dalam 1 tahun untuk memperingati bagaimana Maulid Nabi, bagaimana perilaku Nabi, Iya. bahkan ya di setiap pengajian di tingkat PAC yang ada di kelurahan itu, di tingkat desa itu ada 2 sampai 3 kali Pak ya, lebih kurang ngajinya. Itu kita kasih muatan-muatan tentang bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya 1 tahun sekali Iya. Pak, bahkan setiap minggu pun ada kegiatan kita mengenang bagaimana kelahiran Rasul, bagaimana Allah menempatkan Rasul sebagai contoh yang baik. Oke. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kamu sekali dalam diri Rasul ada contoh yang baik. Nah itu kita kembangkan, kita ingatkan kepada warga untuk bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Walaupun kita yakin tidak akan mungkin bisa utuh Pak ya. Iya. Karena kita Iya. memang bukan Rasul, Iya. jauh dari kesempurnaan. Ya baik Pak Antoni dan Pak Sensus tadi nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Tapi yang jelas bahwa kalau saya tadi simpulkan bahwa kegiatan LDII tidak hanya masalah akhirat saja, Tidak. tapi bicara juga soal bagaimana ekonomi, bicara soal dunia juga ya, Yes. gitu ya. Iya, Oke, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Iya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Antoni Prawira Negara dan Pak Sensus tadi pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.